Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firna Gristi dengan NIM B106117 akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Agama dan Kesejahteraan Hewan dalam Perspektif Islam yang disusun oleh Sira Abdul Rahman, di mana ringkasan sederhananya menjelaskan tentang kekejaman terhadap hewan terjadi selama produksi, penanganan, transportasi, dan penyembelihan di sebagian negara di mana Islam adalah agama yang paling besar. Sebagian besar orang yang terlibat dalam hal ini, seperti mereka yang terlibat dalam pengangkutan hewan, penjamahan hewan, dan tukang daging adalah seorang muslim. Namun, banyak muslim dan pemimpin agama Islam tidak menyadari kekejaman ini. Islam adalah agama yang menunjukkan kasih sayang kepada hewan seperti yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Makalah ini menyoroti apa yang dikatakan Islam tentang kesejahteraan hewan dan bagaimana kesejahteraan hewan dapat ditingkatkan dengan menyadarkan semua muslim dan pemimpin agama terhadap ajaran tentang kesejahteraan hewan dalam Al-Quran dan hadis. Lalu, di abstraknya terdapat Islam adalah agama yang komprehensif, yang memandu kehidupan para pengikutnya melalui serangkaian aturan mengatur aspek pribadi, sosial, dan publik melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis, penyusunan tradisi Nabi Muhammad SAW, dua dokumen utama yang dijadikan pedoman. Namun, di banyak negara lainnya, hewan dibunuh tanpa terlebih dahulu. Terlepas dari mencengangkan, daging seperti itu tidak boleh diperlakukan sebagai halal, atau setidaknya dianggap sebagai makruh karena hewan-hewan telah dipukuli atau diperlakukan tanpa belas kasihan selama produksi. Karena hewan-hewan telah dipukuli atau diperlakukan tanpa belas kasihan selama produksi, penanganan, transportasi, dan pembantaian, banyak muslim dan para pemimpin agama Islam tidak menyadari kekejaman yang secara rutin ditimbulkan pada hewan selama transportasi, pembantaian, dan pembantaian di banyak negara Islam. Ada kebutuhan mendesak untuk menyadarkan semua muslim akan ajaran kesejahteraan hewan dalam Al-Quran dan hadis. Dibutuhkan kampanye untuk memberitahu para pemimpin agama tentang kekejaman saat ini yang terjadi selama transportasi dan pembantaian. Perkenalan. Ada banyak perdebatan tentang peran agama dalam kesejahteraan hewan, dengan implikasi untuk studi kesejahteraan, untuk penilaian kesejahteraan, dan untuk implementasi solusi untuk masalah kesejahteraan. Dalam Islam, hukum adalah cara istimewa untuk mengakses yang suci. Bagi sebagian besar muslim, normatif Islam atau fikih atau syariah adalah bagian penting dari menjadi seorang muslim. Tuntutan dan produksi putusan otoritatif adalah salah satu bentuk ekspresi sosial Islam normatif. Pembunuhan bahwa hewan non-manusiawi untuk daging dan kulitnya dengan halal itu diizinkan berdasarkan serangkaian standar etika dan agama adalah wajib dengan daging yang dianggap terlarang atau makruh jika hewan bukan non-manusiawi itu dengan cara apapun menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi. Regenstein mengutip beberapa sumber yang menetapkan kebutuhan untuk memastikan praktik yang manusiawi dan efisiensi terpenuhi, termasuk fatwa dari kekhalifahan kedua dan keempat. Umumnya pembunuhan satwa liar untuk alasan lain selain makanan selalu dilarang, seperti kandang burung, pemburuan olahraga, dan umpan binatang. Terus yang kedua, yaitu relevansi kesejahteraan hewan di bawah Islam. Islam memberikan dukungan besar bagi kepentingan kesejahteraan hewan. Ada tradisi yang kaya tentang kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap hewan yang dapat ditemukan dalam hadis dan sunnah, dan Islam memberikan dukungan yang besar bagi pentingnya kesejahteraan hewan. Al-Quran secara eksplisit berkaitan dengan penggunaan hewan untuk tujuan manusia, melihat lebih dekat pada ajaran Al-Quran dan tradisi mengungkapkan ajaran kebaikan dan kepedulian terhadap hewan. Sebagai contoh, dan ternak telah diciptakannya untukmu manusia, dari mereka kamu mendapatkan kehangatan dan banyak manfaat, dan dari mereka daging kamu makan. Dari Quran surah Al-Anfal surah ke-16 ayat ke-5. Dan mereka membawa beban beratmu ke negeri-negeri yang tidak dapat kamu capai kecuali dengan jiwa yang tertekan, karena Tuhanmu sungguh Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 7. Al-Quran bukan satu-satunya sumber Islam untuk pesan kebaikan terhadap hewan. Ada tradisi yang kaya tentang kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap hewan yang dapat ditemukan dalam hadis dan sunnah. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW mengutuk pemukulan terhadap binatang dan melarang memukul, mencap, atau menandai mereka di wajah. Dia mengutuk dan menghukum orang-orang yang memperlakukan hewan dengan buruk dan memuji orang-orang yang menunjukkan kebaikan. Dia juga melambangkan perubahan radikal terhadap praktik mematok ekor dan punuk hewan hidup untuk dimakan. Selanjutnya ada Islam dan aturan mengenai pembantaian hewan, di mana penyembelihan hewan yang manusiawi sangat didukung dalam tradisi Islam. Misalnya dalam hadis yang sahih, yaitu hadis Sahih Muslim,
mencatat Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kebaikan untuk semuanya. Jadi ketika Anda membunuh, bunuh dengan cara yang baik, dan ketika Anda membantai, menyembelihlah dengan cara yang baik. Jadi kalian masing-masing harus mengasah pisaunya dan biarkan hewan yang disembelih mati dengan nyaman. Mengkonsumsi daging yang diproduksi dengan menggunakan metode kejam melanggar aturan umum Nabi Muhammad SAW untuk menyebabkan hewan tidak sakit sebelum disembelih, serta perintah yang lebih spesifik mengenai perlakuan terhadap hewan yang akan dimakan. Memang, jika hewan telah mengalami kekejaman dalam transportasi dan pembantaian atau kekejaman secara umum, daging dari mereka dianggap oleh Islam sebagai tidak murni dan tidak sah untuk dimakan. Daging hewan yang dibunuh dengan metode kejam adalah bangkai. Sekalipun hewan-hewan ini telah disembelih dengan cara Islam yang paling keras, jika kekejaman ditimpakan kepada mereka, daging mereka masih merupakan makanan haram. Lalu, apa yang lazim hari ini? Banyak praktik saat ini yang tidak sesuai dengan ajaran di atas dan dapat mengakibatkan kekejaman besar terhadap hewan. Penanganan hewan selama transportasi sering kali terkejam. Hewan tua dan muda, besar atau kecil dapat diikat berpasangan dan merangkak untuk mengurangi jumlah penjaga hewan atau personel di jalan. Pengikatan seperti itu mengakibatkan cedera dan kelelahan pada hewan. Beberapa hewan dipukuli dan dipaksa untuk bergerak cepat untuk mencapai pasar dan penjagalan tepat waktu. Mereka yang jatuh mungkin dicambuk untuk memaksa mereka bangkit. Demikian pula penderitaan tidak perlu ditimpakan pada hewan yang diangkut 3 atau 4 hari bersama dalam truk yang penuh sesak, berventilasi buruk, terutama dalam cuaca panas dan lembab. Kondisi yang keras juga terjadi pada tanaman pemotongan. Hewan dapat ditahan di fasilitas primitif tanpa naungan, dan hewan dapat ditahan dengan penambat pendek. Pada titik penyembelihan, hewan sering dipukul dan dipukuli untuk membuat mereka memasuki fasilitas penyembelihan. Apa yang perlu dilakukan? Banyak muslim dan pemimpin agama tidak menyadari kekejaman yang secara rutin ditimbulkan pada hewan selama transportasi. Pembantaian dan pembantaian di banyak negara Islam ada kebutuhan mendasar untuk menyadarkan semua muslim akan ajaran tentang kesejahteraan hewan dalam Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini akan efektif dalam mempengaruhi mayoritas umat muslim dalam perdagangan ternak, termasuk khususnya penyembelihan dalam memperlakukan hewan secara lebih manusiawi. Ini perlu dilakukan dengan intervensi pada tingkat tertinggi oleh badan atau organisasi agama yang bisa paling efektif dalam memberikan keputusan fatwa tentang masalah ini. Kemajuan dapat dicapai dengan mengambil langkah-langkah berikut. 1. Kampanye diperlukan untuk memberitahu para pemimpin agama tentang kekejaman yang terjadi saat ini selama pengangkutan dan pembantaian, misalnya dengan slide atau video. Pembentukan undang-undang kesejahteraan hewan, termasuk transportasi dan penyembelihan hewan, menurut standar Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau OIE dan prinsip-prinsip Islam. Pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas ternak, terutama di rumah potong hewan, harus peka terhadap konsep kesejahteraan hewan dan bagaimana ini terkait dengan prinsip-prinsip Islam. Rumah pemotongan hewan harus dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan oleh penerapan standar kesejahteraan hewan yang baik, termasuk fasilitas bongkar muat, kotak penyembelihan, dan personel yang terlatih untuk menerapkan penyembelihan halal dan benar. Standar kesejahteraan hewan OIE, terutama yang berhubungan dengan transportasi darat dan penyembelihan hewan untuk konsumsi manusia, yang diadopsi pada tahun 2005 oleh anggota OIE, harus lebih ketat diterapkan oleh pemerintah. Lanjut, yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel ini. Karena kekejaman terhadap hewan terjadi selama produksi, penanganan, pengangkutan, dan penyembelihan di sebagian besar negara di mana Islam adalah agama paling utama, muslim dan pemimpin agama Islam harus peka terhadap masalah ini dan mengacu pada ajaran kesejahteraan hewan dalam Al-Quran dan hadis. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kampanye dengan tuntut bantuan organisasi kesejahteraan hewan dan organisasi kesejahteraan hewan dunia atau OIE. Ini akan sangat mempengaruhi mayoritas muslim dalam perdagangan ternak untuk memperlakukan hewan secara lebih manusiawi. Begitulah isi dari artikel tentang agama dan kesejahteraan hewan dalam perspektif Islam. Di sini jelaskan bahwa seorang muslim harus menyadari tentang bagaimana proses penyembelihan dan bagaimana proses-proses sebelum penyembelihan. Dan ini sangat penting untuk kita lebih sadar akan bagaimana proses itu terjadi, karena berhubungan dengan jiwa kita sendiri dan berhubungan juga dengan hubungan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.